Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Patrick Kluivert fokus bek asing. Rizky Ridho jadi satu-satunya pilar lokal di lini pertahanan. Henry Gepens, bek muda berbakat yang siap jadi andalan Garuda Muda. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Patrick Kluivert fokus bek asing. Rizky Ridho jadi satu-satunya pilar lokal di lini pertahanan. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengambil langkah berani dan tidak biasa dalam menyusun skuad Garuda. Meski dikenal mendukung perkembangan pemain lokal, Kluivert tampaknya hanya akan mengandalkan bek lokal yang benar-benar sesuai dengan standarnya. Dari sekian banyak nama, hanya Rizky Ridho yang dipastikan tetap berada dalam rencana utamanya. Keputusan ini sekaligus menjadi akhir bagi peluang Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam untuk tampil bersama timnas senior, setidaknya untuk saat ini. Rizky Ridho, pilar lokal andalan Kluivert. Rizky Ridho menjadi satu-satunya pemain lokal yang tetap dipercaya mengisi sektor pertahanan. Bek tengah ini dianggap memiliki kemampuan yang sejalan dengan visi Kluivert untuk memperkuat lini belakang Garuda. Dengan postur ideal, kemampuan membaca permainan, dan ketenangan dalam situasi tekanan, Ridho dianggap sebagai aset berharga yang dapat diandalkan dalam berbagai skenario pertandingan. Selain Ridho, Marcelino Ferdinand juga masuk dalam radar Kluivert, namun ia beroperasi di sektor tengah sebagai gelandang serang. Keduanya menjadi simbol harapan dari pemain-pemain lokal yang bisa bersaing di level internasional. Kombinasi antara pemain lokal seperti Ridho dengan sejumlah bek naturalisasi dan keturunan menunjukkan bahwa Kluivert menginginkan keseimbangan antara talenta domestik dan pengalaman internasional. Pencoretan Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Keputusan kontroversial Patrick Kluivert. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membuat gebrakan besar dengan mencoret dua nama yang selama ini menjadi andalan Garuda, yakni Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam. Keputusan yang mengejutkan ini menjadi bukti bahwa Kluivert tidak segan untuk mengambil langkah tegas demi membangun tim yang lebih kompetitif. Namun, apa sebenarnya yang melatar belakangi pencoretan kedua pemain ini? Muhammad Ferrari, talenta besar yang masih butuh kematangan. Muhammad Ferrari, bek muda yang sering disebut sebagai masa depan lini belakang Timnas Indonesia, harus menerima kenyataan pahit setelah namanya tidak lagi masuk dalam rencana Kluivert. Meskipun memiliki bakat yang luar biasa, penampilan Ferrari belakangan ini dinilai kurang konsisten. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah insiden kartu merah di Piala AFF, yang dinilai menunjukkan kurangnya pengendalian emosional di lapangan. Sikap emosional ini menjadi catatan negatif bagi Kluivert, yang menginginkan pemain dengan mentalitas kuat dan kemampuan menjaga fokus dalam situasi sulit. Ferrari adalah pemain muda berbakat, tetapi di level ini, stabilitas mental dan ketenangan sangat penting. Saya tidak bisa mengambil risiko dengan pemain yang mudah kehilangan kendali di lapangan, ujar Kluivert dalam sebuah wawancara. Asnawi Mangkualam, penurunan performa yang tak bisa diabaikan. Asnawi Mangkualam, yang selama ini dikenal sebagai bek sayap energik dan penuh semangat, juga harus menerima keputusan pahit ini. Performa Asnawi dalam beberapa laga terakhir, terutama saat melawan Cina, dinilai tidak sesuai dengan standar tinggi yang diterapkan Kluivert. Kelemahan Asnawi terletak pada pengambilan keputusannya yang terlalu terburu-buru di situasi krusial. Hal ini kerap membuat tim berada dalam posisi sulit, terutama saat menghadapi lawan dengan serangan balik cepat. Saya butuh pemain yang bisa berpikir cepat, tetapi tetap tenang dalam mengambil keputusan. Asnawi perlu lebih berkembang dalam aspek ini, jelas Kluivert. Respons dan harapan untuk Ferrari dan Asnawi. Meski keputusan ini mengejutkan, Kluivert menegaskan bahwa pintu timnas tidak sepenuhnya tertutup bagi Ferrari dan Asnawi. Ia berharap kedua pemain ini bisa mengambil keputusan tersebut sebagai motivasi untuk berkembang. Ferrari dan Asnawi adalah pemain hebat, tetapi mereka perlu memahami bahwa kompetisi di level ini sangat ketat. Saya yakin, jika mereka bekerja keras dan menunjukkan peningkatan, mereka bisa kembali ke tim di masa depan, kata Kluivert. Lini belakang yang dipenuhi nama-nama baru. Dengan keputusan ini, lini belakang Timnas Indonesia kini diisi oleh deretan pemain naturalisasi dan keturunan. Nama-nama seperti Mes Hilgers, Jai Itzes, Kevin Dix, Shane Patinama, Justin Hubner,
Kelvin Verdong, dan Nathan Choeon menjadi tulang punggung pertahanan Garuda. Selain itu, dua nama lain yang masih dalam pertimbangan adalah Elkan Bagot dan Pratama Arhan. Keduanya memiliki peluang untuk bergabung kembali, meskipun persaingan di lini belakang semakin ketat dengan masuknya pemain-pemain baru. Kehadiran para bek ini memberikan timnas Indonesia kekuatan pertahanan yang lebih solid dan pengalaman yang berharga di kompetisi internasional. Standar tinggi dan masa depan timnas. Patrick Kluivert menunjukkan bahwa ia tidak akan berkompromi dalam memilih pemain. Hanya mereka yang menunjukkan performa konsisten, mentalitas kuat, dan kemampuan sesuai kebutuhan tim yang akan mendapatkan tempat di skuadnya. Keputusan untuk mencoret Ferrari dan Asnawi menjadi bukti nyata dari standar tinggi yang diterapkan pelatih asal Belanda ini. Langkah ini diharapkan membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Dengan mengandalkan pemain berkualitas, baik dari lokal maupun internasional, Kluivert ingin membangun tim yang kompetitif untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan ini tepat atau justru terlalu keras? Henry Gepens, bek muda berbakat yang siap jadi andalan Garuda Muda. Indra Syafri, pelatih timnas Indonesia U20, kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad yang solid dengan memanggil talenta muda berbakat. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Henry Victor Gepens, bek kiri berdarah Indonesia-Belanda. Dengan skill mumpuni dan potensi besar, Gepens diakini bisa menjadi salah satu pilar penting Garuda Muda dalam upaya mencetak prestasi di kancah internasional. Jejak karir Henry Gepens. Awal perjalanan di Belanda. Henry Victor Gepens lahir di Oldenzaal, Belanda, pada 21 Juni 2005. Sejak usia dini, bakat sepak bolanya sudah terlihat jelas, mendorongnya untuk bergabung dengan Akademi FC Twente, salah satu klub ternama di Belanda. Berkat kemampuannya yang terus berkembang, Gepens menjadi salah satu prospek menjanjikan di akademi tersebut. Dengan tinggi badan 1,84 meter, ia memiliki postur yang sangat ideal sebagai bek kiri modern. Kakek dari pihak ibunya yang berasal dari Indonesia menjadi jembatan bagi Gepens untuk mewujudkan impiannya bermain di timnas Indonesia. Perjalanan karirnya semakin gemilang ketika ia menandatangani kontrak profesional bersama FC Emmen pada Juli 2024. Kontrak tersebut berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan hingga 2026. Debut profesional dan langkah menuju ketangguhan. Gepens mencatatkan debut profesionalnya bersama FC Emmen pada 10 Agustus 2024 dalam laga melawan FC Dordrecht di Keuken Kampioen Divisie, kasta kedua Liga Belanda. Meski hanya bermain sebagai pengganti di menit-menit akhir, momen ini menjadi langkah penting dalam karirnya. Sejak saat itu, ia terus menunjukkan performa yang stabil, mencatatkan 11 penampilan di Liga dan 1 laga di KNVB Cup. Penampilannya yang konsisten membuatnya mulai menarik perhatian, baik dari pelatih klubnya maupun Indra Syafri, yang akhirnya memanggilnya untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Kesempatan bersinar di timnas U20. Henry Gepens mendapat panggilan perdana untuk memperkuat timnas U20 pada turnamen Maurice Revello 2024. Turnamen ini dikenal sebagai ajang unjuk gigi bagi pemain muda berbakat dari seluruh dunia. Indra Syafri melihat potensi besar pada Gepens dan memberinya kesempatan bermain dalam 4 laga. Penampilannya sebagai bek kiri menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Visi bermain yang tajam, kemampuan bertahan yang solid, serta kecepatan yang dimiliki membuatnya menjadi salah satu pemain kunci di lini belakang. Namun, langkahnya menuju turnamen besar berikutnya terkendala oleh proses naturalisasi yang belum rampung. Hambatan naturalisasi dan tekad Indra Syafri. Proses naturalisasi Gepens menjadi tantangan tersendiri bagi PSSI. Keterlambatan penyelesaian administrasi membuatnya tidak bisa masuk dalam skuad untuk Piala Asia U20 2025. Meski demikian, Indra Syafri menegaskan bahwa usaha untuk merampungkan proses ini terus dilakukan agar Gepens dapat bergabung di masa mendatang. Henry adalah tipe pemain yang jarang ditemukan. Dia punya semua atribut yang dibutuhkan bek kiri modern. Jika proses naturalisasinya selesai, saya yakin dia akan menjadi aset berharga untuk tim kami, ujar Indra. Indra bahkan menyebutkan bahwa performa apik Gepens dapat membuka jalan baginya untuk dipertimbangkan masuk ke timnas senior di masa depan. Kalau dia terus berkembang seperti ini, tidak menutup kemungkinan Henry bisa melangkah lebih jauh, tambahnya. Potensi besar untuk masa depan Garuda.
Keberadaan pemain seperti Henry Gepens memberikan dimensi baru bagi Garuda Muda. Pengalamannya bermain di Eropa membawa perspektif taktik dan teknik bertahan yang lebih matang. Ia tidak hanya dapat memperkuat lini belakang, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk terus bermimpi besar. Dengan kemampuan duel udara yang baik, kecepatan dalam mengejar lawan, dan ketenangan saat menghadapi tekanan, Gepens memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk menjadi pemain belakang yang tangguh. Hal ini membuatnya menjadi salah satu harapan besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Membangun Garuda yang lebih kompetitif. Jika naturalisasi Gepens selesai tepat waktu, ia diproyeksikan menjadi salah satu andalan timnas Indonesia di berbagai turnamen internasional. Kombinasi antara pengalaman bermain di Eropa dan motivasi tinggi untuk membela tanah leluhur menjadikan Gepens sosok yang patut ditunggu kontribusinya. Langkah Indra Syafri memanggil Gepens menunjukkan komitmen untuk membangun timnas U20 yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga solid dalam taktik dan strategi. Apakah Henry Gepens akan menjadi kunci kesuksesan Garuda Muda di masa depan? Waktu akan menjawab. Namun satu hal yang pasti, Henry telah menunjukkan bahwa ia memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.